Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dinkes Podcast. Podcast Dinkes apa Dinkes Podcast kita nih ya. Gue aja kadang-kadang nih ya. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Gubernur Banten, AA Wagub, Haji Andika Ajrumi, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati Prabujiastuti, dan dokter spesialis anak, Dr. Egi. Saya bersama spesialis juga, Bu. Nih. Spesialis buka puasa, Bowo. Tepuk tangan semuanya dong untuk para sumber kita. Oke. Hari ini kita mau ngomongin imunisasi. Bagaimana imunisasi di Banten, karena kita ada yang namanya Pekan Imunisasi Dunia nih, Bu ya. Nah, Pekan Imunisasi Dunia. Dan Banten katanya capainya tinggi banget nih, Bro. Nah, kita mau tanya nih. Pak Wagub kayaknya nggak punya nih data ini, yang punya nih Bu Kadis. Ya. Pak Wagub punya dong. Punya? Oh ya, gila. saya kan laporan. Oh gitu, enggak maksud saya. Belum waktunya deh. Ibu dulu. Gimana kalau itu? Bu, hari ini kita nggak ngebahas soal mandi sore. Pak Wagub kemarin beliau sibuk banget. Ini mungkin perlu dikasih reward ya dari kepala daerah, kepala dinas yang jarang mandi beliau. Sibuk mikirin rakyat yang memang harus vaksin COVID ya kan. Hari ini kita ngomongin imunisasi. Bu Kadis, nah ini kita PID itu apa? Ini perlu disampaikan ke masyarakat. Seperti apa imunisasi di Banten? Datanya seperti apa? Karena Banten katanya juga masuk kategori sebagai daerah yang punya jumlah imunisasi yang terbaik. Seperti apa, Bu Kadis? Ya, Pekan Imunisasi Dasar atau yang kita kenal dengan PID ini memang sudah lama digelontorkan oleh World Health Assembly yang pada bulan Mei tahun 2012. Jadi ada sekitar 180 negara yang sudah menyelenggarakan kegiatan Pekan Imunisasi Dunia ini. Dan rencananya di Indonesia sendiri akan diadakan pada tanggal 16 sampai dengan 22. Di mana momen PID ini tentu sebagai bentuk peningkatan dari pencapaian vaksinasi yang selama 2 tahun kemarin kita sempat turun, seluruh Indonesia bahkan dunia juga sempat turun karena adanya pandemi COVID. Kita lebih konsen kepada penanganan COVID sehingga imunisasi rutin ini menjadi berkurang capaiannya. Tentu momen PID ini bagaimana meningkatkan kesadaran kembali kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi kepada anak-anak dan sekaligus bagaimana mengajak bersinergi seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Banten pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yes. Nah, Ji, mumpung ada pakarnya, Ji. Mumpung ada pakar imunisasi, ada Dr. Regi. Nah, Bu Regi, ini kita kenal imunisasi kan dari kecil sampai sekarang kita kenal. Tapi mungkin belum semua orang tahu, Bu, soal apa sih, Bu, dampaknya kalau orang tidak diimunisasi. Apakah nanti besarnya dia selalu diputus sama pacarnya? Apakah nanti dia rezekinya diseret? Gimana, Bu Regi, dampak kalau tidak imunisasi ini? Terima kasih, Pak. Jadi imunisasi ini merupakan upaya kita untuk memberikan kekebalan baik itu secara pasif ataupun aktif kepada seseorang, terutama dalam hal ini imunisasi anak berarti kepada anak. Itu dimulai dari sejak segera setelah lahir. Nah, sampai nanti dewasa. Jadi sebenarnya ada pemberian imunisasi anak, imunisasi dewasa juga ada. Namun dalam hal ini untuk dampak jika misalnya seseorang anak tidak diberikan imunisasi, pastilah dia akan gampang atau rawan terkena penyakit yang menular. Jadi penyakit menular ini sangat susah diobati. Pengalaman kita akan mengakibatkan kematian, jadi fatal. Padahal bisa diberikan secara rutin, itu akan menurunkan resiko kematian sampai penyakit-penyakit berat juga akan bisa berkurang. Oke, nah Bu Dokter satu lagi nih Bu Dokter. Banyak amat tanya. Gue cuma satu tadi. Ya satu lagi Ji, biar komplit Ji. Oke, siap. Bebas aja. Bu Regi, kalau di COVID kan ada vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga atau booster itu yang kemudian dikatakan lengkap. Nah, kalau di imunisasi seseorang dikatakan lengkap itu seperti apa sih, Bu? Iya, jadi dulu itu ada istilah imunisasi dasar lengkap. Namun sekarang
melalui Kementerian Kesehatan diubah paradigma itu menjadi imunisasi rutin lengkap. Jadi seorang anak akan dikatakan mendapatkan imunisasi yang lengkap jika dia mendapatkan imunisasi dasar dari mulai 0 sampai 11 bulan, itu mencakup imunisasi dari hepatitis B0, polio, kemudian BCG, DPT, sampai campak rubella. Kemudian nanti harus dapat lanjutan atau booster usia 18 sampai 24 bulan, itu imunisasi DPT ulangan dan campak rubella, serta nanti di usia sekolah. Pada program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah itu TD dan campak rubella. Jadi ketika seorang anak mendapatkan imunisasi itu maka dikatakan imunisasi lengkap. Gue nanya boleh gak? Boleh. Boleh ya? Gua mah nggak mau. Enggak, ini kan dokter spesialis anak. Kalau ngobatin yang dewasa kayak kita bisa gak? Bisa Pak, namun kalau misalnya tidak ada dokter spesialis penyakit dalam. Ya, Jadi kalau misalnya ada dokter penyakit dalam nomor kita. WA ya dok nanti ya. Ya takutnya kita mau berobat gitu kan. Pak Wagub sore nih. Pak Wagub nih, gue curiga Wagub nih kayaknya kalau beliau nih nggak pernah lewat imunisasi bro. Nggak kayak lo. Dia nih nggak imunisasi campak dok. Bukan perlu tahu. Dia nggak imunisasi campak sehingga dia sering dicampakkan. Nggak apa-apa. Bu, saya mah udah biasa bu. Di kia kan saya udah biasa. Pak Wagub, capaian nih Pak, Banten katanya menjadi provinsi yang salah satu terbaik ya di Indonesia dalam capaian imunisasi. Terus dari sisi capaian seperti apa? Sama tidak mungkin mendapatkan peringkat terbaik tanpa ada program juga yang baik. Capaian dan dukungan pemerintah provinsi seperti apa sih Pak untuk imunisasi di Banten? Oke, yang pertama tentu dari data yang saya dapat itu dari setiap kabupaten kota kita sudah melebihi target nasional. Sudah melebihi Iya, target. kita sudah mencapai. Plus dong. Luar biasa. Kita sudah mencapai 94,1%. Nah, jadi sangat luar biasa. Saya juga di sini menjadi momentum untuk mengucapkan terima kasih untuk seluruh stakeholder. Ya, yang telah tadi dapat menggenjot imunisasi yang ada di wilayah Provinsi Banten. Nah, kalau dari target program kerja, dukungan kerja, ya otomatis kami pemerintah Provinsi Banten mensupport agar program tersebut bisa berjalan tadi melalui mekanisme dukungan anggaran melalui Dinkes Provinsi Banten. Ya, termasuk di dalamnya dalam konteks pelayanan-pelayanan dasar kesehatannya dalam pelaksanaan imunisasi tersebut. Begitu. Dan Kang Adam tadi saya mau tahu, tadi karena belum divaksin campak, maksudnya apa yang dicampakkan dan oleh siapa Pak? Saya pengen tahu juga itu. Nah, ini kan Nanti biar jadi teman-teman. kita kan sering dapat curhatan. Dia ini kan sering dicampakkan. Nah, ini sama siapa? Ada lah. Oh sering. Tapi. Aduh. Oh sering. Gue pengen nanya ke bukan dulu Ji. Ya. Padahal gue tuh pengennya lu nanya ke dokter aja, gue ke dia. Jangan. Gue nanti ada karena gue ngelihat Pak Wagub nih ya sosok muda, sosok wah smart ya. Maksudnya? Tapi saya simpan dulu pertanyaannya. Lanjut imunisasi maksudnya. Saya pengen nanya sekarang Bu Kadis. Ah. Ada Bu di sini ada Bu Kadis Ati, beliau inilah orang yang memikirkan kesehatan 12 juta rakyat Banten, Ji. Bu Ati ini, Ji. Tepuk tangan dong. Kalau depan beliau jangan terlalu lebih juga. Bukan, kalau Pak Wagub kan, kalau Pak Wagub tidak hanya kesehatan, Ah. kesehatan iya, pendidikan iya, semua iya. Termasuk Kalau lu, jadi gini. nah, tadi Bu Kadis sudah menjelaskan makhluk yang bernama Pekan Imunisasi Dunia. Tapi kan kita belum tahu nih kenapa Pekan Imunisasi Dunia itu ada gitu loh, Bu. Gimana ceritanya? Perannya apa tuh, Bu? Ya, jadi dengan sangat pentingnya manfaat dari imunisasi karena ada beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, kemudian TBC, campak dan lain sebagainya. Oleh karenanya bagaimana seluruh masyarakat memiliki kesadaran yang begitu luar biasa sehingga mereka untuk terus melakukan secara rutin imunisasi. Oleh karenanya ini perlu dilakukan setiap tahun untuk mengingatkan kembali karena dalam merubah mindset perilaku dari masyarakat ini tidak cukup sekali. Perlu dilakukan secara terus-menerus. Oleh karenanya
PID ini adalah lahir dan dilakukan, diperingati atau diingatkan kepada semuanya dari mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 April besok. Ya. Nih, dokter Atin nih, dokter umum juga. Dan gue mau nanya ini soal teknis ya, soal teknis. Gak apa-apa Bu ya, soal teknis meskipun biasa pegang kebijakan. Ini soal teknis. Bu, kalau imunisasi campak tuh dulu sama sekarang beda nggak caranya? Ya enggak dong. Beda? Enggak. Enggak? Iya. Tetap di sini? Iya. Tetap ada bekasnya? Iya. Ya kalau berkas kan tergantung dari respon manusianya masing-masing. Oh gitu. Ada yang memang berbakat psikiatrik atau keloid atau ada juga yang tidak. Jadi tidak semua akan berberkas. Kalau orang dulu-dulu kan suka gede tuh Bu. Ya. Kan cewek-cewek juga malas pakai you can see kan? Saya gitu kan? Ibu enggak? Enggak. Oh, ibu enggak segede itu? Enggak. Oh jadi bisa pakai you can see ya Bu ya? Iya. Mau lihat? Mau lihat Pak? Ngeri juga tantang kadis Bu. Bu, satu lagi. Ini kan capaian kita baru 91,4. 94,1. 94. Ji, ini kurang-kurangnya Ji. Itu kerja Soal. keras. Oh, Jangan dikurang-kurangin, Ji. Kerja keras. tuh, Ji. 94,1. Artinya masih ada 5,9 masyarakat yang memang tidak mencapai target tadi ya Bu ya. Oke. Ini kendalanya apa Bu? Apa karena dulu kayak kita nih, dulu kan kalau mau diinjeksi suka lari Bu lewat belakang tuh. Ya. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Atau karena mitos atau perilaku masyarakat. Kan behavior juga sama menentukan. Seperti apa Bu? Kok tidak setarget? Sebenarnya 94 itu udah tinggi Ji. Jadi Nggak sampai 100% gue pengen. jadi Emang sebenarnya nggak boleh 100%? target Boleh. dari nasional sendiri itu ditargetkan 90%. 90. Artinya di atas 90%. rata Dan nasional. Sudah di atas kita 4%. berarti di atas rata-rata nasional. Yes. Kemarin kita mendapatkan penghargaan itu karena kita satu-satunya yang melampaui target, sedangkan yang provinsi lain semuanya berada di bawah Wow. posisi target nasional. Oh. Dan ini tentunya apresiasi buat seluruh para tenaga kesehatan organisasi profesi, karena di saat pandemi COVID-19 kemarin, memang di awal pandemi kita tahun 2020 sempat mengalami penurunan. Namun ketika 2021 belajar dari penurunan kasus di 2020 tersebut, kita buat beberapa strategi yang merangkul seluruh organisasi profesi yang ada dengan jemput bola, Pak. Jadi walaupun dalam kondisi PPKM, tapi tetap kita lakukan secara jemput bola, door to door, dan alhamdulillah capaian itu bisa meningkat hanya dalam kurun waktu 3 bulan kita kerja keras saat itu. Luar biasa. Ji, tapi gua husnujon nih Ji. Hah? Husnujon. Kenapa bisa sampai angka capaian begitu tinggi? Kayaknya Pak Wagub ini kayaknya agak gitu Ji. Kayak perintahnya tuh kayaknya punya konsekuensi nih Ji. Oh, gitu. Ya benar. Pak Wagub Terakhir, emang ada perintah khusus nggak Pak Wagub terhadap Kepala Dinas Kesehatan bahwa lo kurang lebihnya begitu deh ya. Imunisasi harus ada perintah, ada pesan khusus nggak Target. terhadap Tugas khusus. Tugas khusus. Tugas khusus. Jadi tugas khusus bagaimana imunisasi di Banten ini harus bisa melebihi target nasional. Nah hasilnya kan betul kan. Target nasional 90%, kita 94,1. Ada dong kali Pak ya, kalau berhasil. Kan sudah 4% itu kan di atas rata-rata Enggak, nasional. maksudnya ada lah buat Ada. beliau. Ada apa dong? Ada ya. jadi bahkan kita sempat podcast Pak Wagub waktu itu yang hadir podcast bersama organisasi profesi bidan. Bagaimana Pak Wagub ini mengajak para bidan, yang kita tahu bidan itu ada di setiap seluruh pelosok yang ada, untuk melaksanakan door to door terhadap kegiatan vaksinasi ini. Oh gitu. Beliau langsung yang menghimbau dan memerintahkan untuk kita semua bersama-sama untuk melaksanakan vaksinasi. Mencukupi nggak Bu? Bidan di Banten ini mencukupi nggak untuk Dari sisi jumlah sudah sangat mencukupi dari sisi jumlah, namun dari sisi distribusi belum ya. terlalu merata. Oke. Nah Bu, untuk mempertahankan atau meningkat dari jumlah itu, apa yang harus dilakukan di tahun depan Bu ya? Yang akan datang lah gitu. Yang akan datang. Tahun depan insya Allah target kita di angka 95. Itu target kita di angka 95%.
tentu kita mengikuti yang menjadi arah kebijakan gubernur dan wakil gubernur berupa surat edaran dari pemerintah Provinsi Banten kepada kabupaten kota untuk melaksanakan selain pekan imunisasi juga pelaksanaan imunisasi rutin dengan secara aktif. Dan kita juga harus mengaktifkan terutama di momen 16 dan 22 ini kita manfaatkan betul dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi di berbagai media. Nanti benar-benar gencar di tanggal 16 sampai 22 seluruh media yang ada kita hidupkan seluruhnya. Dan Oke, siap Bu. dan Vaskes yang ada di Provinsi Banten yang tadinya hanya puskesmas dan rumah sakit, ini kita akan memberdayakan puskesmas dan klinik baik dan rumah sakit baik milik pemerintah dan swasta untuk melaksanakan vaksinasi secara serentak. Ya. Oke, Luar mantep biasa. banget. Ada tugas lain nggak Pak? Pak Wagub punya tugas lain buat Bu Ati. Kayaknya setiap yang ditugasin sama Pak Wagub habis semua deh. Stop dulu ya. Kan khusus kalau untuk Kadis Kesehatan berarti bagaimana beliau harus konsen dalam pelayanan Kesehatan. kesehatan. Ya, keseluruhan itu tugasnya Keseluruhan seperti ya. itu. Dan semuanya habis semua. Semuanya habis. Jadi Pak, Berkat gubernur dan wakil. Ya. Ji, Support bener aja yang ya. luar biasa support Iya. yang luar biasa. Saya sebenarnya kalau melihat Pak Wagub ini Ji ya, Ah. saya langsung teringat sebuah tagline Ji. Jadi kalau saya ketemu fotonya pun dia di jalan di mana, saya teringat tagline itu aja. Katanya apa? Lu kata gua, Katanya tagline itu ya ini Ji, apa? Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan itu luar biasa tuh Ji. Lu ngambil. Dan setiap momen maunya ngambil enggak? Gue kalau lihat Amin. Kadinkes bawaannya pengennya imunisasi. Tapi gini, ini pertanyaan buat Pak Wagub nih. Oke. Dengan capaian target yang di atas nasional, artinya kan anak-anak Banten sudah terimunisasi, artinya secara kekebalan tubuhnya sudah oke. Nah Pak Wagub, kalau sudah begini, Pak Wagub optimis tidak Pak bahwa warga negara Banten atau anak-anak Banten ini mampu bersaing dengan anak-anak di provinsi lain Pak? Oh iya jelas. Kan salah satunya adalah bagaimana pemberian tadi pelayanan kesehatan dulu yang paling utama untuk tadi membentuk karakter dan sumber daya anak yang ada. Ya, salah satunya kesehatan ini salah satu menjadi faktor utama untuk tumbuh kembang anak. Apakah memiliki tadi potensi untuk kecerdasannya, dari sisi kemampuannya, kreativitasnya dan lain-lain. Nah, sisi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Banten ya khususnya contoh dari capaian imunisasi ini juga mencontohkan membentuk tadi bagaimana anak-anak Banten ke depan ini memiliki tadi yang pertama kesehatan yang baik, kecerdasan yang mumpuni dan juga saya meyakini bahwa memiliki potensi kreativitas yang baik ke depan. Iya. Benar, soalnya kan ada stigma Pak Wagub, stigma bahwa warga negara Banten atau masyarakat Banten tidak mampu bersaing. Nah, dengan seperti ini mungkin mulai tahun ini masyarakat Banten sudah mampulah mengimbangi provinsi-provinsi lain begitu Insya Pak. Allah, kan dari target tadi imunisasi juga bahkan kita sudah di atas rata-rata nasional. Jangankan itu, pelayanan kesehatannya kita sudah mampu bersaing. Dan saya meyakini kualitas anak-anak kita juga mampu bersaing. Oke. Ji, lu bangga nggak Ji punya waktu begini Ji? Bangga banget. Gue bangga Ji. Bangga banget. Ikutan deh. Bangga. Bangga banget. Simbol. Agak atas dikit, Bu. Gini. Bangga. Jadi kalau begitu, ini masyarakat mesti tahu Iya. jenis imunisasi itu apa saja, kapan dia harus mulai diimunisasi, kapan selesai imunisasi. Soalnya udah selesai ketika ada kejadian seperti kemarin kita imunisasi lagi tuh. Itu vaksin. Ya? Vaksin. Lu samain Pak. Beda Ji. Vaksin Gitu ya? obat Covid. Dokter Egi deh yang harus ngejelasin karena dia spesialis anak. Termasuk anak-anak kita. Silakan. Dok. Ya, terima kasih Pak. Jadi ketika lahir seorang bayi harus segera mendapatkan imunisasi hepatitis B0. Jadi itu minimal 30 menit setelah vitamin K1 dan sebelum usia 24 jam.
Kemudian setelah itu dia ketika akan pulang dari fasilitas kesehatan diberikan imunisasi polio 0 atau pada kunjungan pertamanya ke vaskes tersebut. Berikutnya ketika segera setelah lahir sebelum usia 1 bulan diberikan juga imunisasi BCG. Jadi hepatitis B0 itu untuk mencegah penyakit liver hepatitis B karena virus, kemudian polio karena virus polio 0 untuk lumpuh layu, dan BCG itu untuk pencegahan terhadap penyakit ataupun komplikasi dari kuman TBC. Kemudian ketika usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan atau bisa juga 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan akan mendapatkan imunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus 1, 2 dan 3, hepatitis B lanjutan 1, 2 dan 3 dan juga HIV itu untuk mencegah penyakit radang otak oleh karena virus meningitis. Kemudian pada usia 9 bulan diberikan imunisasi MR atau campak rubella. Ini yang dasar sebelum usia 11 bulan. Ketika dia masuk usia 18 bulan boleh diberikan lagi imunisasi booster atau ulangan yaitu terhadap DPT, HIV dan hepatitis B serta juga campak rubella. Dan nanti usia sekolah atau pada program BIAS, bulan imunisasi sekolah, akan diberikan lagi imunisasi TD dan juga MR, campak rubella. Campak lagi. Padahal beberapa hari campak ya. Tapi kok banyak sekali dicampakkan ya. Enggak, kan gitu. Artinya berapa kali tuh, Dok? Untuk imunisasi Semuanya totalnya berapa? Masyarakat wajib tahu ya. Ya, beda-beda. Kalau misalnya hepatitis B0, total keseluruhan. Total keseluruhan dari mulai dia dilahirkan sampai dengan usia masuk sekolah tadi berapa kali total semuanya? Itu masih imunisasi wajib, Pak. Jadi masih ada lagi imunisasi rekomendasi dari Tambahan, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Tapi di tempat yang berbeda kan nyuntiknya, Dok. Maksudnya nggak di lubang yang sama gitu maksudnya. Kalau kenapa? serentak, ketika serentak kita diberikan di tempat yang berbeda. Emang nggak boleh di lubang yang sama? Boleh, Ji. Bukan imunisasi namanya. Terserah lu, Ji. Terserah lu, Ji. Makasih, Dok. Kayaknya masyarakat sudah dengar semuanya. Dokter Danang boleh dong katanya di lubang yang sama. Dokter Ati. Bukan hadis ya. Kan biasa bikin lagu nih. Bu, nggak bikin lagu imunisasi, Bu. Dulu kan ada tuh. Aku anak sehat. Ya, Gitu ya. Cukup itu aja. Itu aja. Gitu. Karena itu yang sudah familiar di masyarakat yang terus kita gaungkan lagu Oh, itu. gitu. Nanti yang tadi dalam kurun 16 sampai dengan 22 April kita akan gaungkan lagu itu di mana? Lagu itu. Ya. Oh, dengan genre yang sama atau mungkin ada beberapa genre berbeda supaya lebih wah ini Banten beda nih. Udah Bisa cukup dengan itu aja musik yang gedak geduk ya atau gimana gitu, Bu. Bisa aja kan gitu ya. Iya. Bu, kalau ngomong sanksi, Bu, ada nggak sih, Bu? Artinya kalau divaksin kan ada, Bu, ya. Kalau orang yang tidak mau divaksin COVID, ya dia akan terbatas ruang geraknya, dia tidak bisa kemana-mana, dia nggak bisa masuk mall, nggak bisa perjalanan jauh. Nah, kalau diimunisasi, apakah hanya sekedar imbauan? Karena ini kan pertaruhannya kan apa ya, Bu, ya? Negara, Bu. Artinya kan kita nggak mau generasi kita tuh generasi yang tidak kebal terhadap penyakit. Iya. Karena kita pengen generasi kita generasi yang kebal. Nah, ini soal sanksi orang yang tidak mau menjalankan himbauan dari pemerintah untuk vaksinasi ada nggak, Bu, ya? Oke, sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Wabah tahun 1984, di mana bagi masyarakat yang menghalang-halangi untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap wabah, kita tahu bahwa semua penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut akan berpengaruh berdampak pada kejadian luar biasa atau outbreak ataupun pada wabah. Nah, namun demikian tentu harapan daripada pemerintah yang dibangun adalah bagaimana kesadaran itu muncul tanpa perlu sanksi hukum, tetapi dengan kesadaran yang muncul mereka berlomba untuk mendapatkan satu kesehatan karena kesehatan adalah hak dari seluruh masyarakat. Nggak salah, Di. Nggak salah. Udah bener nih. Udah benar. Kalau bisa langsung aja, Pak. kok kepala kadisnya 2 periode aja. Emang kadis 2 periode. Emang kadis ada periodenya. Lu suka nama-namain aja. Nih, Pak Wagub. Nih kalau seandainya misalnya kan tadi ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui, keberhasilan juga sudah kita dapat. Mungkin kan ada harapan-harapan lain nih, Pak, yang menjadi keinginan pemerintah provinsi bahwa imunisasi sudah berhasil. Ke depan mungkin juga ada
kegiatan-kegiatan atau dukungan-dukungan lain yang akan diberikan kepada pemerintah, kepada Dinas Kesehatan untuk masyarakat Banten. Seperti apa nih Pak harapan-harapan yang diinginkan oleh Baik Pak Jadam. Pak Wagub? Kalau dalam konteks pelayanan kesehatan kan itu menjadi prioritas utama. Baik dalam tertuang RPJMD Pemerintah Provinsi Banten 2017-2022 di bawah kepemimpinan Pak WH dan saya, itu menjadi salah satu faktor prioritas pelayanan dasar. Jadi saya berharap bahwa pelayanan kesehatan di Banten ini harus selalu prima. Harus selalu prima. Tidak hanya saja imunisasi, tetapi dalam konteks aksesabilitasnya, dalam konteks kemudahannya, dalam konteks fasilitasnya, dalam konteks kualitasnya. Jadi harus tetap terjaga. Apa bangga? Akses kesehatan di mana-mana. Baru kemarin kita resmiin. Di selatan kita udah bangun, di ya Cilograng, di Labuan. Labuan. Terus ada lagi, di mana lagi? Termasuk yang ya RSUD 8 lantai. 8 lantai itu ya udah nggak usah disebutin, keren banget kalau itu kan. Nah, yang lain lagi nih, yang setengah senti, kurang setengah senti juga mau ada nanti nih. RSJKO ya. Artinya bahwa dukungan kesehatan sampai dengan hari ini, Bu Kadis mungkin tahu ya, dukungan kesehatan di Provinsi Banten ini sampai sini yang pencapaian mungkin ada beberapa yang ya ini juga termasuk salah satunya untuk mendukung program tadi, Bu. Mana saja sih, Bu, yang akan dilaksanakan selain yang tadi? Di mana program prioritas nasional yang menjadi juga program prioritas pemerintah Provinsi Banten, diantaranya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian juga tersedianya jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat Banten. Dan yang ketiga yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dan terakhir yaitu bagaimana menurunkan stunting di Provinsi Banten. Jadi 4 program prioritas utama itu yang menjadi program prioritas yang harus kita kerjakan dan harus kita kejar sampai tahun 2024 nanti setelah masa RPJMN selesai. Nah ini Bu Kadis, mumpung ada Pak Wagub nih. Ya. Mumpung ada Pak Wagub. Kesannya jarang amat ketemu Pak Wagub. Emang kita, beliau sering kali. Oke. Bebas aja, bebas. Mumpung ada Pak Wagub. Apa yang menjadi kendala, Bu? Apa yang menjadi kendala pekan imunisasi dunia ini? Apa Bu yang menjadi kendala? Mumpung ada Pak Wagub nih, Bu, sampaikan saja, Bu. Apa Bu kendalanya, Bu? Ya. Nggak ada. Jadi memang Pak Gub dan Pak Wagub ini begitu luar biasa support buat kesehatan karena memang itu menjadi misinya beliau, terutama misi yang keempatnya. Dan pada pekan imunisasi dunia ini bagaimana jejaring atau kekuatan koordinasi yang tentu diprakarsai oleh gubernur dan wagub kepada bupati wali kota. Sehingga kami pun di bawah para OPD, dinas kesehatan dan juga OPD-OPD terkait serta lintas sektor udah semakin mudah untuk berkoordinasi karena diprakasari dulu gitu. Kalau soal anggaran itu semua sudah terakomodir baik oleh APBD provinsi maupun oleh APBD kabupaten kota. Oke. Nih, Dokter Ati boleh jawab deh kalau yang ini bukan cuma dokter spesialis. Kalau orang nggak diimunisasi itu kayak gimana sih nantinya? Apa kayak kru-kru ini, Bu? Kayak gimana sih, Bu? Orang yang nggak diimunisasi. Nanti katanya saya kualat sama dokter spesialis. Coba dokter Egi. Kalau yang nggak diimunisasi, kagak. Itu kan kalau seandainya dia melewati gitu kan. Nggak diimunisasi sama sekali kan ada mungkin orang nggak diimunisasi sama sekali. Ada. Yang pasti mudah sakit. Penting juga harus dikasih tahu bahwa ini akan menjadi motivasi masyarakat. Bahwa penting loh imunisasi ini. Kayak gimana tuh, Dok? Jadi karena imunisasi ini merupakan upaya untuk mencegah penyakit yang menular. Jadi kalau seseorang anak tidak diimunisasi, pastilah dia akan gampang sekali tertular penyakit. Gitu. Pastilah. Ujungnya pasti bagaimana menurunkan angka kesakitan dan kematian terhadap bayi dan anak. Itu ujung target kan kita. Fungsi rumah sakit Tujuannya. berguna, Bu, kalau banyak orang sakit. Kan kalau ada anak yang sejak lahir dia tidak diimunisasi sama sekali. Dan anak yang kedua sejak lahir dia diimunisasi. Nah, ini kan jelas dua anak yang mendapat pelayanan imunisasi yang berbeda, perlakuan berbeda.
Nah, besarnya nih Bu, besarnya itu apakah anak yang tidak mendapat imunisasi apakah menjadi wartawan? Sedangkan anak yang diimunisasi ini besarnya jadi wagub. Gimana Bu? Ada seperti itu nggak Bu? Jadi maunya jadi wartawan. Jadi kalau mau jadi wagub harus diimunisasi gitu nih. Kalau mau jadi wagub tuh harus imunisasi kan. Bagus tuh Perlu Bu. ditanya juga kan imunisasi jadi banyak. Pak Wagub tuh diimunisasi berapa kali? Jangan-jangan kita kelewat sih. Gitu kan. Tapi secara kasat mata tidak kelihatan Bu ya? Tidak kelihatan. Jadi imunisasi ini bukan berarti seorang anak itu kebal terhadap suatu Oke, penyakit, tapi komplikasi penyakit itu akan sangat rendah sekali. Jadi kita ada yang disebut dengan istilah herd immunity atau kekebalan komunitas. Oke. Jadi bisa aja seorang anak yang tidak diimunisasi, dia tidak akan mendapatkan penyakit apa-apa kalau misalnya di sekelilingnya itu pada diimunisasi gitu. Oke, satu pertanyaan Tapi- lagi deh Bu, kalau gitu Bu. Iya. Belum selesai yang tadi juga. Hah? Belum Iya, tapi kan itu kan Salah apa gue, namanya? Salah. Untung-untungan ya. Misalnya ada kasus penyakit tertentu, misalnya kayak TBC itu Oke. endemis banget. Nanti itu dia akan bisa beresiko mengalami radang otak, bahkan sampai kematian gitu loh. Padahal itu bisa dicegah Dengan cara tadi. imunisasi. Nah, Dok, saya mau tanya ini, apakah imunisasi ini hanya berlaku di negara-negara berkembang saja seperti Indonesia, Oh, iya. tetapi tidak berlaku di negara-negara maju? Atau seperti apa Bu sih Bu? Antara negara berkembang dan negara, saya khawatir aja kita sebagai negara berkembang jadi bahan percobaan buat bagi negara-negara maju. Bisa dijelaskan nggak Bu? Jadi semua negara, terutama Oke. negara maju ataupun negara berkembang, semua menjalankan Sama-sama, imunisasi. Kan tadi yang saya katakan dalam pekan imunisasi dunia itu ada 180 negara yang di dalamnya negara maju dan negara berkembang. Ya, udah lega gue, Ji. Tadi kalau saya sih milihnya anak saya jadi wakil gubernur. Karena makanya artinya bahwa kita harus bagaimana anak ini sehat. Yes. Tentu dengan upaya imunisasi yang lengkap. Dengan sehat dia dapat tumbuh kembang dengan baik. Ketika tumbuh kembang baik, tentu anak itu menjadi anak yang berkualitas. Nah, kualitasnya ya seperti Pak Andika. Mudah-mudahan anak saya pun akan seperti itu. Dak, nggak pertanyaan saya Dak. Anak Bu Kadis perempuan apa laki-laki? Laki-laki dong. Enggak, kalau perempuan gampang. Kalau pengen jadi wartawan otomatis kayak gitu. Nggak, kalau jadi wartawan berarti nggak diimunisasi, Ji. Jadi kalau mau imunisasi, besarnya jadi bagus. Enggak, Dok, tadi kepala dinas imunisasinya berapa kali? Perlu juga itu ditanya kan gitu. Oke, kalau sampai saat ini kita kan ada program lanjutan nih. Mungkin ada beberapa juga program imunisasi itu. Apakah memang ada batasan sampai dengan nanti setelah ada yang terlewat nih, Dok. Ternyata harusnya dia 11, dia cuma 10. Pas inget umur 17 tahun. Itu gimana tuh, Dok? Boleh nggak diimunisasi lagi di usia segitu? Jadi ada istilah catch up vaccination. Jadi imunisasi bisa dikejar. Bisa dikejar. Bisa dikejar. Dengan cara pemberian dan interval waktunya disesuaikan. Gitu. Misalnya karena pandemi COVID kemarin, orang-orang pada di rumah, jadi ketika anaknya sampai usia 3 bulan, belum diberikan imunisasi hepatitis B0, polio 0, dan BCG, itu ketika dia datang kita bisa kejar. Batas akhirnya. Beda-beda imunisasi, beda dianya. Mbak, kita kan ngejarnya juga kalau seandainya dekat-dekat aja pakai Gojek cukup kan. Ya kan gitu. Batas akhirnya. Sampai ada nggak batasan usia gitu kan, sampai mau kejar-kejar, ternyata nggak usah kejar dulu deh. Sampai usia sekian kita masih bisa gitu kan. Ada nggak batasan usia itu? Macam-macam imunisasi beda waktu pengejarannya. Jadi Beda. dia ada kartunya sudah. Oh, Jadi ada ada kartunya. gambaran Nggak, maksud saya sampai usia keberapa orang harus sudah komplit? Apakah ketika misalnya ada yang lupa, ternyata sampai dengan usia sekian ini belum imunisasi nih gitu kan gitu. Ya, harusnya 2 tahun. Harusnya 2 tahun kelar semua Iya, tuh. nanti soalnya 24, nanti pas booster selanjutnya kan nanti baru anak sekolah. Kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD gitu. Setelah itu selesai itu. Selesai. Nggak ada lagi imunisasi. Ya, nanti dewasa lain lagi, tapi yang dikatakan rutin dasar lengkap
itu yang diwajibkan oleh pemerintah. Kalau seandainya misalnya ada, saya pengen dicek, saya belum apa nih gitu dah. Saya pengen dilengkapin. Itu sebetulnya arahnya juga ke situ sebetulnya. Kalau boleh ini juga Dok ya. Kan bisa ketahuan kali kalau kurang satu kurang dua. Jadi udah kadaluarsa, udah bau tanah terlanjur. Cuma udah buat tanah, Ji. Buat tanah. Tapi kan tanahnya juga baru kesiram bensin. Nanya Pak Wagub dong bro. Kayaknya lu kangen banget sama dia. Iya, Kak. Karena ini sosok masa depan, Ji. Sosok pemimpin masa depan. Sosok pemimpin masa depan. Assalamualaikum. Gua udah habis sih. Apa lagi? Udah nggak ada gua bertanya. Tinggal kesiapan dari beliau aja. Sebetulnya banyak yang mau ditanyain, cuman beda, bukan cuma imunisasi, tetap sih masih masalah suntik menyuntik, cuman bukan itu. Oke, mungkin tidak terasa kita sudah ngobrol tentang imunisasi. Apa yang sudah disampaikan tadi ini sangat luar biasa, bahwa Banten mendapatkan capaian tertinggi melebihi target nasional, dan ini harapannya bisa berdampak terhadap peningkatan SDM di Provinsi Banten, ya kan gitu. Banyak banget nih hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam capaian kesehatan Provinsi Banten. Terima kasih Pak Wagub sudah hadir di momen ini. Terima kasih Bu Kadis, Ibu Regi. Saya bersama Crazy Race Cinanggung. Nih Bebas, Ji. ya bebas. Kemarin ada Crazy Race di Medan Pak Wagub dari tangkap. Gara-gara dia flexing bagi-bagi ini. Pakai Lamborghini ya kan. Di Bandung, pakai moge sama. Ini kemarin Cinanggung. Dia bagi 5.000 aja viral. 5.000 viral. Saya khawatir ditangkap Bareskrim juga gara-gara 5.000. Oke, mungkin itu closing dari kami. Harapan dan juga harapan kita semua sama bahwa Banten ke depan akan lebih baik dari sisi kesehatan, supaya masyarakat Banten supaya lebih sehat, SDM-nya supaya lebih kuat untuk kemajuan Banten yang akan datang. Terima kasih dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast Dinkes Banten.